Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pemirsa di rumah yang disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Tema kita, tema yang menggoncangkan hati kita saat ajal datang menjemput. Banyak sekali dari teman-teman kita, kalau ada saudara, teman yang lain meninggal, didoakan mudah-mudahan husnul khotimah. Itu doa sebelum seseorang itu dijemput ajalnya oleh Allah Ta'ala. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, pada saat ada teman atau saudara kita meninggal, kalimatnya harus hati-hati. Kalau kita bilang langsung, dia husnul khotimah, tidak boleh. Berarti orang tersebut bermain dirinya Tuhan. Ya, tidak boleh istilahnya. Jadi, yang tahu kebaikan beneran itu adalah Allah. Jadi, tidak boleh kita melihat dari satu sisi, dari sisi Allah, kemudian kita sebutkan bahwa kita manusia, tidak boleh. Ya. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang soleh, boleh. Tapi kalau kita bilang dia orang yang soleh, tidak boleh. Karena solehan itu hanya di hadapan Allah. Kita hanya mendoakan agar menjadi seorang yang soleh. Nah, saat ajal menjemput ini yang harus kita ketahui bagaimana kita benar-benar husnul khatimah atau su'ul khatimah itu harus kita rencanakan mulai saat ini. Coba kita fahami satu ayat aja. Satu ayat aja dulu. Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu dengan perbuatanmu ke dalam kebinasaan. Jadi dalam Quran ini sudah diceritakan bahwa hampir banyak orang itu binasanya karena perbuatannya. Jadi jarang sekali orang faham bahwa dia itu berbuat itulah yang nanti akan mengantar menjadi kematiannya. Sangat jarang sekali. Nah, disinilah kita sebagai seorang muslim belajar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fahami ayat demi ayat. Bahwasanya ada orang dan banyak orang meninggalnya itu karena memang perbuatan dia. Berarti kalau perbuatan dia dari mana? Sudah diceritakan sebelumnya. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Klop dengan ayat ini. Jadi ayat ini tentang kematian dari perbuatannya. Ayat yang barusan itu adalah ayat menandakan dia terkena musibah. Nah, inilah yang harus kita ketahui ayat demi ayat walaupun beda surat, kita harus pahami bahwa seorang yang terkena musibah itu pasti dari kesalahan dan dosa orang itu. Jadi jangan kita itu menampik bahwa kalau kita kena musibah, langsung kita mendeklarkan bahwa dosa saya dicabut oleh Allah Ta'ala. Itu namanya sombong. Naudzubillah. Summa naudzubillah. Nah, ini yang harus kita sadari. Janganlah. Kita tidak tahu amal soleh kita seberapa. Nah, yang harus kita ketahui adalah menjaga. Jangan sampai kita itu terkena musibah dari dosa kita. Dosa yang mana? Dosa satu, tidak mau sholat, itu seorang muslim sudah berjanji. Ya, sudah berjanji dengan syahadat. Kemudian dia juga harus sholat. Kemudian dia tidak melakukan sholat, ini sudah dianggap munafik di dalam Islam. Nah, pada saat dia sudah sholat, pasti biasanya dia sudah puasa, pasti biasanya dia juga mulai rajin baca Quran. Insya Allah itu kalau dikerjakan masih banyak yang kurang. Dari apa? Sisi perilaku atau akhlak Rasulullah. Sebagai contoh yang baik kita ini. Contoh yang baik sudah diceritakan dalam Quran. Dalam berkata-kata emang harus lemah lembut. Di dalam berpikir tidak boleh suuzon. Di dalam mendengar sesuatu yang tidak cocok kita tidak boleh marah. Jangan mengimani sesuatu dengan kemusyrikan bahwa itu tidak ada dalilnya. Itu harus difahami betulan. Nah, inilah yang akan menjadikan seorang itu menjadi kemana. Makanya ayat berikutnya.
Wa asinu, dan berbuat baiklah. Allah menyuruh wa asinu, dan berbuat baiklah. Jadi orang itu sejak akil balik udah disuruh oleh Allah Ta'ala untuk berbuat baik. Tapi kadang nggak mampu walaupun dia seorang muslim. Walaupun dia sholat, dia tidak mampu. Belum tentu dia bisa mampu berbuat baik dengan korupsi. Padahal dia Jumatan. Padahal dia baca Quran. Dia masih aja korupsi. Masih ada dolim. Masih ada omongannya kasar. Masih ada orang yang tidak salah. Dia maki-maki. Itu sehari-hari. Itulah yang nanti akan menjerumuskan seseorang. Itu nanti dalam binasa. Sebelum dia binasa, dia kena kanker. Sebelum dia binasa, dia kena prostat. Sebelum dia binasa, dia kena jantung. Sebelum dia binasa, dia kena stroke. Sebelum dia binasa, dia kena macam-macam penyakit. Kalau kita kembalikan lagi kepada Quran. وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Ini diceritakan bahwa Allah akan memberikan siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia bagi manusia apa? Sakit. Sebelum siksa besar di akhirat. Siksa besar di akhirat itu apa? Masuk neraka. Berarti orang yang sakit dari ayat Quran tersebut pasti masuk neraka. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Program acara Siraman Kolbu mengingatkan kita tauhid kepada Allah Ta'ala, iman yang kuat kepada Allah Ta'ala, dan mencoba untuk bertakwa pada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Ayo kita betul-betul fahami Quran. Jangan hanya cuma biasa-biasa saja. Jangan hanya mengejek saudara kita yang tidak tahu. Kita sendiri sebenarnya masih bodoh di hadapan Allah Ta'ala. Masih bodoh. Tapi kita merasa kita pintar. Ayo kita belajar. Kalau kita sakit, berarti itu dari dosa kita. Jangan merasa itu dosa kita itu digugurkan oleh Allah Ta'ala. Yang digugurkan oleh Allah Ta'ala hanya orang-orang yang betul-betul muttaqin. Kita masuk muttaqin, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran manfaat bagi diri kita sendiri. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Amin, Masya Allah.